Ribuan orang berunjuk rasa di area gedung Capitol Amerika Serikat. Mereka mengepung gedung tersebut saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di depan Kongres Amerika Serikat Rabu 24 Juli 2024. Para pengunjuk rasa itu menuntut agar Amerika Serikat berhenti memasok senjata untuk Israel. Selain itu, mereka juga meminta perang di Gaza di-stop. Seiring dengan demonstrasi itu, para aktivis pro-Palestina di Amerika Serikat melakukan aksi yang tak biasa. Mereka diketahui menyebar belatung dan serangga di hotel yang menjadi tempat Netanyahu menginap. Dalam video yang dibagikan di Instagram, terlihat banyak belatung dan serangga yang disebar di atas sebuah meja panjang. Di sudut ruangan terdapat pula bendera Amerika yang bersanding dengan bendera Israel. Serangga-serangga itu juga tampak merayap di lantai hotel. Dikutip dari Newsweek, diketahui bahwa hotel tersebut bernama Watergate yang berada di Washington DC. Netanyahu dilaporkan menginap di hotel itu sebelum menyampaikan pidatonya di depan Parlemen Amerika Serikat. Pihak hotel menyatakan bahwa insiden itu benar-benar terjadi dan menyayangkannya. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dilaporkan menunda penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal yang sama juga berlaku untuk Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Seperti diketahui, kedua petinggi pemerintahan Israel itu dituduh melakukan kejahatan perang di Gaza. Dikutip dari Tribun News, ICC lantas mengutarakan alasan pihaknya menunda penerbitan surat tersebut. Pengadilan Kriminal Internasional itu berdalih ingin memberikan kesempatan pendapat hukum lebih lanjut. Langkah itu diambil seusai lebih dari 60 negara dan organisasi meminta penundaan penerbitan surat penangkapan tersebut. Mereka juga ingin menyampaikan keberatan terkait rencana penangkapan Netanyahu dan Gallant. ICC diketahui memberi waktu pada para pihak yang merasa keberatan untuk menyampaikan pendapatnya hingga 6 Agustus 2024. Militan Hizbullah merilis video misi drone Hupui mereka untuk ketiga kalinya. Dalam aksi terbarunya pada Selasa 23 Juli 2024 itu, drone Hupui tersebut memata-matai pangkalan udara Ramat David, jet, lokasi Iron Dome, hingga gedung komandan Israel. Dikutip dari Tribun News, Hupui memantau satu-satunya pangkalan udara tentara Israel di utara yang berjarak 46 km dari perbatasan Lebanon. Pangkalan udara Ramat David dan kompleks di sekitarnya kini masuk dalam daftar sasaran Hizbullah. Menilik video yang dibagikan Rabu 24 Juli 2024, drone itu memperlihatkan seluruh fasilitas pangkalan udara tersebut. Mereka juga merilis informasi penting termasuk spesialisasi udara dan formasi militer IDF. Hupui juga mengungkap gedung yang digunakan pejabat IDF, Kolonel Asaf Ished. Gedung tersebut berada di samping tempat tinggal para perwira, gedung komando yang dibentengi, serta pusat komando dan kendali. Tak hanya itu, dalam pantauan Hupui, lokasi platform Iron Dome, gudang amunisi, pusat komando dan garasi skuadron turut terdeteksi. Begitu pula dengan lokasi radar navigasi udara, serta Departemen Pemeliharaan dan Kapsul Bahan Bakar. 10 tentara Israel dilaporkan tewas lantaran menghirup gas beracun. Para tentara itu mati lemas saat menjalani manuver militer di pangkalan tentara pendudukan di Israel Selatan. Juru bicara IDF mengumumkan insiden tersebut pada Selasa 23 Juli 2024 malam. Dikutip dari Tribun News, beberapa tentara juga dilaporkan terluka dalam insiden itu. Para prajurit itu lantas dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dilaporkan, militer Israel tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut. Rupanya insiden tentara Israel terluka saat manuver militer bukanlah kali pertama. Pada Juli lalu, terdapat 9 tentara yang terluka akibat ledakan senjata dan amunisi di pangkalan militer Salim di Gunung Negev. Ribuan orang melakukan unjuk rasa di sekitar gedung Capitol Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli 2024. Aksi itu digelar bertepatan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat.
Para demonstran itu meneriakkan pembebasan Palestina dari peperangan. Mereka juga mendesak pemerintah Amerika Serikat agar berhenti menyuplai senjata untuk Israel. Dikutip dari Tribun News, para pengunjuk rasa itu tampak membawa bendera Palestina dan atribut lainnya berupa kefiyeh. Selain itu, mereka mengatakan bahwa Netanyahu harusnya diperlakukan sebagai penjahat perang. Ribuan orang itu juga mendesak agar Perdana Menteri Israel tersebut ditangkap. Mereka menyuarakan tuntutan itu lewat poster-poster dan mimbar yang disediakan. Para pengunjuk rasa itu juga terlihat membakar sebuah patung replika Netanyahu. Seiring dengan adanya demo itu, polisi dikerahkan untuk menangani para pengunjuk rasa. Bahkan pihaknya menggunakan semprotan merica untuk mengantisipasi kericuhan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan sederet kebohongan di hadapan Kongres Amerika Serikat. Seperti diketahui, Netanyahu menyampaikan pidatonya di hadapan Parlemen Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli 2024 sore waktu setempat. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Israel itu mengutarakan banyak kebohongan mengenai perang di Gaza. Dikutip dari Tribun News, salah satu klaim palsu yang disampaikan Netanyahu adalah tentang 40.000 truk bantuan yang diizinkan memasuki Gaza. Ia menyebut truk itu memuat 0,5 juta ton makanan hingga mencukupi kebutuhan warga Palestina. Namun faktanya, Israel melakukan pengepungan penuh di Gaza. PBB bahkan kelompok-kelompok bantuan juga kesulitan mendistribusikan bantuan lantaran ditahan di perbatasan. Selain itu, Netanyahu menuding Iran mendanai pengunjuk rasa, namun tak ada bukti bahwa Iran melakukan hal tersebut. Kebohongan Netanyahu berlanjut dengan mengatakan bahwa ICC menuding Israel sengaja menargetkan warga sipil. Netanyahu berusaha menepis tudingan itu dan menyalahkan Hamas. Faktanya, serangan Israel di jalur Gaza tak henti-henti dan menarget pemukiman serta kamp pengungsian. Sejumlah anggota keluarga para sandera Israel turut hadir saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato di depan Kongres Amerika Serikat. Diketahui, Netanyahu berpidato pada Rabu 24 Juli 2024. Dikutip dari Tribun News, beberapa keluarga sandera itu memilih meninggalkan ruangan saat Netanyahu berbicara. Dalam pidatonya, diketahui Netanyahu berjanji bakal memulangkan para sandera yang ditawan di Gaza. Ia bahkan mengklaim tak akan beristirahat sampai warganya yang disandera itu pulang kembali ke Israel. Namun ucapan Netanyahu itu hanya janji manis belaka bagi keluarga para sandera. Pasalnya, janji-janji itu tak kunjung ditepati oleh sang Perdana Menteri. Alhasil, para keluarga sandera itu memilih untuk walk out. Dilaporkan, sejumlah keluarga lainnya dikeluarkan dari gedung seusai memperlihatkan kaos kuning bertuliskan "Seal the deal now". Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.